Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi menteri, siapa yang akan dicopot, parpol apa mendapat jatah kursi menteri berapa, mencuat akhir-akhir ini. Bahkan ada partai yang sudah menyatakan bahwa mereka layak mendapatkan jumlah kursi menteri terbanyak dikarenakan performa mereka di pemilu yang lalu. Ada juga parpol yang menyatakan bahwa mereka telah memberikan usulan 10 nama menteri untuk Presiden Jokowi pilih. Nah, pertanyaan kemudian mengemuka, apakah penentuan kursi menteri ini ibarat bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kue kekuasaan, ataukah mereka yang berlatar belakang profesional yang akan diprioritaskan oleh Presiden terpilih? Kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya di jilid pertama dari koalisi Joko Widodo. Kita akan lihat seperti apa di tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ini. Ini adalah komposisi antara mereka yang berlatar belakang parpol dengan mereka yang berlatar belakang profesional atau non-parpol. Di parpol ada 14 orang, ada PDIP, kemudian PKB, Nasdem, Hanura, P3 dan juga Golkar. Sementara non-parpol waktu itu lebih besar, yakni 20 orang. Nah, pada waktu jilid pertama ini pemirsa, kita tahu bahwa ada 6 reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 4 diantaranya merupakan reshuffle yang cukup besar. Sementara 2 terakhir adalah hanya mencopot atau mengganti 1 menteri begitu. Nah, dalam reshuffle terakhir, PAN harus kehilangan posisi menterinya. Seharusnya PAN di sini ada 1. Yang kala itu mendapat jatah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang waktu itu dijabat oleh Asman Abnur. Namun kemudian sebagai konsekuensi PAN harus kehilangan 1 kursi menterinya dikarenakan dukungan PAN terhadap Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno pada Pilpres kemarin. Reshuffle terakhir mengganti Idrus Marham yang tersandung kasus korupsi PLTU Riau I yang kemudian digantikan oleh rekannya sama-sama dari Golkar yakni Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial. Nah, kita akan ke slide selanjutnya. Ini adalah pembagian kursi khusus untuk partai politik, ada 14 seperti yang tadi disampaikan. Sementara untuk PDIP mendapatkan 4 kursi plus 1 kursi Seskap yang dijabat oleh Pramono Anung. Sementara PKB mendapatkan 3 menteri, Nasdem 2 menteri plus 1 Jaksa Agung, kemudian Golkar mendapatkan 3 kursi, kemudian P3 2 kursi seharusnya di situ, kemudian P3 ada 1 kursi, Hanura 1 kursi, dan PAN seperti yang tadi disampaikan mendapatkan 1 kursi. Nah, sempat ada wacana sekitar Maret tahun 2019 ini terkait dengan penambahan 2 pos menteri, yakni menteri yang akan menangani khusus ekspor dan juga menteri yang menangani investasi. Kalau misalnya 2 menteri itu yang diwacanakan oleh Presiden direalisasi, ini akhirnya ada 36 pos kementerian. Namun usulan tersebut pun menuai pro dan juga menuai kontra. Nah, sejumlah pengamat mengatakan pemirsa bahwa kali ini justru menteri dari latar belakang parpol yang akan lebih banyak mewarnai kabinet jilid kedua dari Joko Widodo. Sehingga dikotomi antara menteri yang berasal dari partai politik dan menteri yang berasal dari kalangan profesional akan luntur begitu. Bahkan Presiden dalam wawancaranya dengan harian Kompas mengatakan bahwa jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari parpol, jangan seperti itulah. Karena banyak juga politisi yang profesional. Apa makna pernyataan Presiden ini? Kita nanti akan bahas bersama-sama. Nah, sejumlah nama juga santer terdengar di publik di media massa pagi hari ini apabila Anda mengikuti pemberitaan hari ini yang muncul dan digadang-gadang menjadi menteri atau dirumorkan menjadi menteri. Salah satunya adalah Yusril Iza Mahendra. Kemudian ada juga Erick Thohir. 2 ini adalah orang yang menurut sejumlah pihak berjasa besar dalam memenangkan Jokowi baik di tingkat pemilu maupun di tingkat PHPU di Mahkamah Konstitusi kemarin. Ada juga Sandiaga Uno yang merupakan representasi dari Partai Gerindra. Bahkan untuk Gerindra, laporan Tempo minggu hari ini menyebut bahwa Gerindra akan mendapatkan 2 jatah menteri, 2 posisi Dewan Timpres atau Dewan Pertimbangan Presiden, Kepala Badan Pemerintahan, dan juga Duta Besar. Meskipun demikian, ketiganya menolak, dikatakan sudah ada perbincangan eksplisit begitu dengan Presiden Jokowi terkait dengan posisi menteri. Ini pun masih spekulasi dan mereka bertiga menolak sudah ada perbincangan eksplisit mengenai hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan pemirsa, seperti apa seharusnya pembagian kursi menteri di kabinet jilid kedua Jokowi ini? Siapa yang harus dicopot? Siapa yang harus dipertahankan? Partai apa yang harus mendapatkan misalnya jatah kursi menteri terbanyak begitu? Kita akan bahas bersama-sama terkait dengan hal-hal tadi dengan 4 orang narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Bang Andreas Hugo Paraira, Ketua DPP PDIP. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Bang Lukman Edi, Ketua DPP PKB. Bang Lukman, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Bang Martin Manurung, Ketua DPP Nasdem. Bang Martin, selamat malam. Malam.
Ada juga Pak J. Kristiadi, pengamat politik dari CSIS. Malam. Chris, selamat malam. Kita semua tahu ujung-ujungnya nanti teman-teman akan mengatakan bahwa ini hak prerogatif presiden, tapi saya ingin meminta perspektif dari teman-teman, partai politik Anda seharusnya dilihat oleh presiden seperti apa, bila katanya dengan performa dan juga dukungan dalam pemilu kemarin. Saya akan ke Bang Andreas lebih dahulu. PDIP sebagai pemenang pemilu dibanding partai yang lain, seharusnya PDIP mendapatkan reward seperti apa di kabinet, Bang Andreas? Ya, yang pasti ada beberapa hal yang penting buat PDI Perjuangan, yaitu platform ideologi. Nah itu hal yang sangat prinsip gitu. Platform ideologi maksudnya seperti apa, Bang Andreas? Platform ideologi ya tentu yang berkaitan dengan bagaimana implementasi daripada ya program pemerintahan itu yang sejalan dengan ideologi bangsa ini, dan kemudian itu implementasi di dalam program-program pemerintahan. Kalau kemarin di situ baru kemudian kita bicara soal orang. Gitu. Soal orangnya. Ya. Kalau misalnya periode yang pertama ini, Bang Andre, PDIP mendapatkan 4 menteri dan juga posisi Mas Pram, sekretaris kabinet begitu. Apakah angka ini seharusnya dipertahankan, jangan diotak-atik, atau PDIP berharap ditambah? Ya, kalau soal angka tentu semua orang mengharapkan yang terbanyak. Gitu. Tapi hal yang kali ini mengharapkan yang terbanyak nggak, itu Bang kita Andre? bicara soal kuantitatif, tapi soal kualitatifnya tadi yaitu bagaimana program-program itu satu jalan dengan satu senafas dengan platform pemerintahan yang dibangun gitu. Okay. Nah itu saya kira apa platform pemerintahan yang dibangun dalam pandangan PDI Perjuangan tentu ini berkaitan dengan platform ideologis tadi, terus kemudian misi yang dibangun oleh pemerintahan, karena ini kita susun bersama gitu, kita ketika pemerintahan ini mau dibangun, dan itu berkaitan dengan ya prioritas program, yaitu pada pembangunan infrastruktur, melanjutkan karena sudah ada beberapa pernyataan dan kemudian dari yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Itu tentu itu harus mempunyai keterkaitan di dalam senafas garis ideologi. Sudah ada pernyataan dari beberapa pimpinan dari PDIP seperti Mas Hasto misalnya mengatakan bahwa sudah selayaknya misalnya mendapatkan yang terbanyak dikarenakan kemarin menjadi pemenang pemilu begitu. Memang apakah layak? Ya wajar lah kalau di situ artinya ya partai yang memperoleh atau yang memberikan kontribusi, dan Pak Jokowi ya saya kira kader PDI Perjuangan dan memberikan kontribusi kan terbanyak di dalam support pemerintahan atau pemenangan Pak Jokowi, ya itu wajar-wajar saja dan ya seharusnya seperti itu. Seharusnya gitu. Seperti Karena itu. misalnya juga kita lihat dari sekian banyak kader PDI Perjuangan atau pemilih PDI Perjuangan, hampir lebih dari 90% pemilih PDI Perjuangan itu pasti memilih Pak Jokowi. Dan itu membedakan dengan yang lain. Kalau Bang Martin, Nasdem sebagai parpol yang pertama kali mendukung Jokowi, harusnya reward untuk Nasdem menurut Anda seperti apa? Kalau Bang Nasdem Martin? saya rasa tetap konsisten dengan sikap yang sejak semula. Kita nggak ada mau ngatur-ngatur presiden soal berapa dan siapa yang mau ditunjuk. Yang jauh lebih penting saya pikir kita berharap di periode kedua Presiden Jokowi ini bisa bersikap tegas dan juga mempercepat kinerja pemerintah agar dalam waktu 5 tahun yang kedua ini banyak capaian-capaian yang bisa didapatkan oleh pemerintah dan menjadi dasar bagi Indonesia ke depan. Ini yang lebih penting menurut saya di garis bawahi, dan juga bagaimana kita melihat visi Indonesia ke depan. Apakah kita tetap berpatokan kepada pembangunan infrastruktur, ataukah kita infrastruktur plus? Nah ini yang jauh lebih penting ketimbang artinya mengutak-atik angkanya. Nah, Presiden sudah mengatakan bahwa periode kedua akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, begitu. Nah, apakah menurut Anda dengan posisi 2 menteri plus 1 kejaksaan agung itu mampu kemudian keep up dengan apa yang ingin dicapai oleh Presiden dalam pemberdayaan peningkatan? Saya rasa yang jauh lebih penting itu nanti adalah kepemimpinan presiden yang akan lebih efektif. Bukan persoalan Nasdem itu 3 menteri atau 4 menteri. Kalau presiden bisa memerintah lebih efektif, beliau bisa lebih memiliki ruang gerak yang lebih baik untuk melaksanakan program-programnya, bisa mendapatkan dukungan politik bagi pelaksanaan program-programnya, itu jauh lebih penting daripada jumlah menteri yang didapat oleh Partai Nasdem. Artinya kalau jatahnya berkurang gimana Bang Martin? Loh, bahkan kalau misalnya pun Nasdem dianggap lebih berguna untuk mendukung presiden di ranah yang lain, Nasdem siap aja.
Oke, baik. Ini dahsyat ini. Pak Kris, kenapa ketawa Pak Kris? Loh, karena ini sangat dahsyat ini bahwa akan mengabdikan seluruhnya kader-kader ke Nasdem, tidak hanya di pemerintahan, tapi bahkan di luar pemerintahan. Itu pun bersedia, itu luar biasa dia. Ini ada lompatan salto mortal perubahan pemandangan yang menurut saya sangat mulia ini. Ini benar tuh. Ya. Wajib dicontoh begitu. Iya, oleh partai-partai yang contoh lain. dan ya saya kira itu sesuatu yang baru di dalam pembicaraan selama ini ya kan. Itu saya kira luar biasa. Ini ada yang menarik yakni pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa PKB sudah mempersiapkan sejumlah calon begitu untuk menteri. Kita akan lihat bersama-sama pernyataan dari Cak Imin berikut ini. Pasti insya Allah usulan kita akan mendapatkan perhatian khusus lah. Perhatian khususnya berapa, Cak, yang diharapkan? Enggak tahu saya belum. Jadi itu hanya harapannya aja yang ditarget. Saya nggak berani berharap, tapi berdoa saja. Jadi PKB nggak punya target berapa kursi di kabinet Jokowi ini? Ya berdoa sebanyak-banyaknya pasti. Di kementerian Kita ngusulin juga banyak, tapi yang diterima belum tentu berapa. ngusulinnya berapa, Cak? Ngusulin 10 minimal lah. Dari PKB Sekarang juga masih. Mas Lukman yang diusulkan 10, apakah berharap 10-10-nya itu jadi menteri semua? Begini, Cak Imin ini kan menangkap apa yang dinyatakan statement yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Kita juga malam hari ini kan temanya berat ya, dan kita hanya bisa temanya ini adalah lega, sudah selesai. Kita hanya bisa mengira-ngira gitu ya. Kita hanya bisa mengira-ngira. Apalagi tadi dibuka dengan pernyataan, ya ini kan pada akhirnya pasti semua menyatakan ini prerogatif presiden. Betul. Sebenarnya sudah mengunci semua ini, ya mengunci. Tidak ada pembicaraan lain selain kita mengira-ngira. Ya, selain mengira-ngira. Paling tidak ada beberapa poin yang kemudian sampai kepada statement Ketua Umum PKB tadi. Ya, pertama poin Pak Jokowi yang yang menyatakan kemarin ketika penetapan KPU bahwa kita akan bicara nanti dengan teman-teman yang bergabung di 01. Oke. Ya, itu satu poin. Terus ada lagi poin yang menyatakan Pak Jokowi ini akan dominan anak-anak muda. Ya. Nah, ada lagi poin bilang mewarnai. Ya, akan mewarnai anak-anak muda. Ini kan tanda memang Pak Jokowi itu menyiapkan sebuah bukan hanya regenerasi terbatas, tapi memang menyiapkan anak-anak muda dalam rangka pemimpin Indonesia masa yang akan datang. Jadi ini komprehensif nih pendekatan beliau ini. Bukan saja memikirkan bagaimana mensukseskan 5 tahun ini, tapi sambil jalan ya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, harapannya tentu Pak Jokowi ini juga menyiapkan kader-kader Indonesia masa yang akan datang. PKB layak dapat berapa, Mas Lukman? Nah, dalam konteks itu, dalam konteks pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu, makanya kemudian satu poin lagi, yaitu hampir tafsirnya sama ini sekarang. Pak Jokowi menyatakan bahwa tidak mendikotomikan antara profesional dengan parpol ya. Itu kita tafsirkan apa? Kita tafsirkan parpol ini wajib setor nama yang profesional. Gitu loh, ya. Jadi karena bukan berarti yang asal dari parpol tidak profesional begitu. Kami menafsirkannya partai politik wajib setor nama yang profesional karena Pak Jokowi juga ingin mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional. Ya, rekrutmennya tafsirnya sama. Rekrutmen apakah dari parpol, apakah di luar parpol, apakah dari kampus, sama semua. Ya, yang penting mereka adalah profesional. Nah, berdasarkan kepada statement-statement seperti itu, kemudian ya ada kesimpulan, ya udah PKB usulkan sebanyak-banyaknya orang ya yang bagi PKB mungkin inilah orang-orang yang kalangan profesionalnya PKB. Ya silakan sepenuhnya kembali kepada kesimpulan awal tadi, hak prerogatif presiden. Tapi dengan perjuangan PKB mendukung 01, layak dapat berapa kursi menurut Anda? Nah, satu lagi yang bisa kita catat dari berbagai macam pertanyaannya berapa, Bang? Bukan bagaimana. Bukan. Ini sampai kepada situ nanti. Ya, sampai kepada situ. Azas proporsional itu juga saya kira biasa dipakai oleh siapapun. Ya, proporsionalnya itu
bisa dihitung partai pendukung berdasarkan partai pendukung, bisa proporsional itu berdasarkan misalnya keterwakilan daerah. Ini biasa kan para presiden selama ini pakai, loh ini belum ada orang Papuanya, kita cari orang Papua dong, nah gitu. Ini belum ada orang timurnya, kita cari dong orang timur. Nah, gitu. Itu biasa. Artinya jumlah teman-teman tidak sekarang terlalu masuk pada proporsional partai politik. Memang kalau dialog antar kita para politisi-politisi ini, pertanyaan begini, ini proporsional berdasarkan perolehan pemilu 2014 atau pemilu 2019? Nah, ini mesti dijawab. Tapi belum ada jawaban soal ini. Ya. Oke. Ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi Kiai Ma'ruf diusung oleh partai politik hasil pemilu 2014. Ada satu partai yang sudah menyatakan, ini minimal datang dari Pak Agung Laksono begitu, mengatakan bahwa Golkar layak mendapatkan 5 kursi. Nah, Golkar saat ini menjadi runner up. Bagaimana kemudian dengan PDIP, dengan Nasdem dan juga dengan PKB? Nanti saya juga akan tanya ke Pak Kris terkait dengan dikotomi antara parpol dengan profesional yang semakin luntur. Apakah ada yang Anda khawatirkan dengan lunturnya dikotomi ini? Tapi kita harus sudah kebelet mau ngomong nih. Siap, kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Saya harus menyusun dulu argumentasi mereka. Nanti kita akan kembali dengan Pak Kris sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, saya akan ke Pak Kris sekarang. Ada sinyalemen bahwa dikotomi antara menteri yang berasal dari parpol dengan menteri yang berasal dari profesional akan luntur, Pak. Anda khawatir tidak dengan lunturnya dikotomi ini? Untuk pembicaraan luntur, tapi beginilah. Saya senang tadi bahwa pembicaraan tidak cuma karena jumlah dan siapa menterinya. Karena sebetulnya menterinya Pak Jokowi ini yang pasti tahu cuma baru Tuhan. Pak Jokowi pun belum tahu juga dia. Seperti apa menterinya, belum tahu juga dia. Ya kan? Nah, jadi sebagai rakyat saya sebetulnya sangat berkepentingan kalau diomongan tadi, saya sarikan dari mas-mas tadi adalah bahwa Pak Jokowi 5 tahun ke depan, yaitu sumber daya manusia. Itu penting sekali. Nah, kenapa penting? Pertama penting bahwa tentu kita memerlukan keterampilan anak muda untuk ke depan, untuk menyongsong segala macam perubahan-perubahan yang luar biasa. Kedua juga membabat semua elemen-elemen arus minoritas yang garis keras ini juga harus disingkirkan. Nah, bisa lagi. Ini menurut saya berat sekali tugas itu. Oleh karena itu, menurut saya yang paling penting bagi saya dalam perspektif Pak Jokowi 5 tahun ke depan adalah Menteri Koordinator Sumber Daya Manusia. Karena itu yang kuncinya di situ, kuncinya itu. Ya kan, tidak ada lagi revolusi mental yang abal-abal, tidak ada lagi. Tapi betul-betul orang yang ngerti bagaimana apa itu strategi kebudayaan. Apa itu strategi mengenai pendidikan. Apa itu kemudian juga mengenai perspektif gender juga ngerti. Itu orang-orang harus seperti itu. Dan itu juga nanti nyambungnya kemana? Nyambungnya banyak lagi tuh. Kalau menteri yang mengganti Mbak Puan itu juga menteri yang tadi saya sampaikan tadi, mesti juga didukung oleh menteri-menteri yang juga merupakan bagian dari membangun manusia Indonesia. Apa itu? Mendikbud. Kemudian Menteri Agama, kemudian Menteri Stekdikti, kemudian juga Menteri yang urusan tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu semua harus menjadi satu yang utuh, ya, agar apa? Agar betul-betul namanya sumber daya manusia Indonesia itu tidak cuma sumber daya atau keterampilan, tapi juga berkarakter dan mempunyai pandangan wawancara ideologi yang utuh mengenai Pancasila. Itu paling penting sekali. Mesti ke situ. Nah, lebih efektif di situ daripada tebak-tebak semua benda yang tahu. Tapi apakah itu kemudian menurut Anda akan capable dijabat oleh mereka yang berasal dari parpol, Pak? Loh, begini, jangan underestimate teman-teman parpol. Saya bergaul banyak. Ya, bahkan mereka yang bercita-cita mulia itu partai sebar tuh kader-kader itu. Dan kader-kader termasuk kader-kader yang sudah bosan dengan sistem kepartian sekarang. Itu benar-benar banyak sekali yang ingin reformasi partai apa itu. Jadi jangan pernah merasa orang parpol, enggak dong. Kalau parpolnya cukup demokratis dan parpolnya juga cukup transparan, pasti banyak kader-kader yang muncul. Anak-anak muda banyak sekali. Dan menurut saya sudah tidak ada dikotomi itu, dikotomi tidak relevan. Seakan-akan parpol tempat orang bodoh, bukan parpol tempat orang pintar, enggak juga. Ya, jadi parpol tempat orang-orang pengadilan tapi tidak bisa berkembang karena menurut saya oligarki partai itu masih membuatkan batasan orang-orang yang menonjol
tidak bisa maju dengan pesat itu loh. Ya. Ada glass ceiling Iya, ya, Pak. jadi saya kira teman-teman yang menginginkan perbaikan di partai pun banyak, dan menurut saya ini apa? Ini aset nasional seperti ini. Nah, PDIP dan partai-partai sudah mulai regenerasi ya, tapi agak pelan-pelan. Pak Andreas, Ini partai agenda musyawarah ini. Iya toh. Tapi yang menarik adalah masyarakat kemudian selama ini kita melihat bahwa ada dikotomi, menteri dari parpol artinya adalah ini balas budi ke parpol yang mendukung. Menteri dari profesional, kita bisa berharap banyak ke menteri dari yang profesional. Apakah seharusnya pandangan publik itu saat ini diubah, Bang? Karena sama dengan Pak Kris bahwa parpol pun isinya adalah profesional. Ya sebenarnya dulu zaman Bung Karno ada second kabinet gitu kan yang istilahnya. Karena Bung Karno bosan dengan kabinet di demokrasi parlementer, kemudian bentuk second kabinet, kabinet Juanda pada waktu itu. Berawal dari situ sebenarnya. Dan sekarang mau dipakai lagi. Nah, sekarang menurut saya juga sejak periode 2014 saya termasuk orang yang agak skeptis dengan istilah kelompok profesional dan politisi gitu. Karena saya tahu juga banyak sekali teman-teman yang profesional di partai politik gitu, dan tidak selalu juga yang dari profesional itu kemudian paham benar fungsi dan tugasnya di kabinet dan bagaimana mereka bisa menghadapi publik. Kenapa? Karena menghadapi publik, menghadapi DPR, karena itu adalah tugas seorang menteri gitu. Nah, kenapa? Karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik gitu. Sehingga seorang profesional harus memahami politik. Tapi yang pasti seorang politisi yang profesional dia udah bisa memahami dua hal tersebut gitu. Politisi sudah memahami hal tersebut. Seorang politisi yang profesional dia memahami baik dan aspek. Karena jabatan menteri itu bukan jabatan profesi sebagai pedagang atau. Bang Andre, tapi yang harus diakui dari masa ke masa banyak menteri yang artinya dari partai politik juga terjerat kasus korupsi. Ada Pak Idrus Marham terakhir, ada Andi Malarangeng, dari partai politik juga ada juga Surya Dharma Ali, ada Lutfi Hasan Ishak, begitu Bang Martin. Direksi BUMN kan juga bukan dari partai politik kan juga. Tapi saya mau garis bawahi tadi itu mengenai balas budi. Kita ini lucu sekali. Ini kan satu pertandingan yang ada pendukung. Wajar juga kalau kekuasaan itu dibangun oleh para pendukung. Yang tidak wajar itu kalau ada balas budi kepada yang tidak mendukung. Nah, ini sekarang jadi persoalan. Nasdem tegas kalau soal itu. Jadi tegas soal itu. Artinya jangan kita persoalkan yang sudah memang dalam satu pertandingan sudah jatahnya gitu. Iya, ada yang mendukung dan memenangkan pertandingan berkuasa. Yang tidak mendukung silahkan mengkritisi kekuasaan, dan nanti kalau dia mampu mengganti yang berkuasa. Nanti kita akan bahas itu Bang secara spesifik. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu. Jangan ada term rekonsiliasi, itu lucu. Rekonsiliasi itu kalau civil war, Mas. Perang saudara. Ini pertandingan pemilu biasa, menang kalah. Baik, tapi yang jelas Bang, saya ingin kembali lagi ke poin bahwa ada menteri-menteri yang lebih banyak dari kalangan partai politik yang terjerat kasus korupsi. Bagaimana kemudian sekarang di kabinet ini apabila nanti tidak ada dikotomi antara menteri parpol dengan menteri profesional, melunturkan persepsi bahwa ini hanya sebagai balas budi, menteri dari parpol nanti ujung-ujungnya ditakutkan atau dikhawatirkan berujung korupsi. Bagaimana melunturkan persepsi dan kekhawatiran publik itu, Bang kinerjanya. Ya, dan sekarang saya pikir kan aturan hukum juga sudah tegas. Makanya perlu kriteria dulu. Iya, yang perlu jangan ngomongnya ABC, enggak kriteria apa? Kriteria umum menteri apa? Tidak pernah tersangkut korupsi, tidak pernah menjadi pasiennya misalnya KPK, tidak pernah, dan lain sebagainya, harus ada semua. Jangan harus Pancasila yang utuh. Itu kriteria umum dulu. Kriteria Kemenko SDM, kriteria Menko Polkam, kriteria ada semua begitu. Jadi menurut saya Pak Jokowi tidak bodoh juga, asal pilih orang comot tidak ada juga begitu. Ya, mereka sudah kerja untuk menurut saya untuk mempersiapkan hal yang betul-betul memang ada kriteria yang objektif. Ya, itu tidak berdiri dari parpol, tidak parpol. Tapi andai kata dari tidak parpol, itu kan juga kalau didukung parpol bisa bilang begini, kamu sini ya, kamu tak calonkan menjadi menteri, tapi kamu tak baiat, dalam arti kata kita memperjuangkan soal pendidikan. Kamu soal kesehatan. Begitu. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Lukman. Kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Mas Lukman setuju bahwa sebenarnya dalam parpol pun mereka juga capable, namun harus ada filter atau syarat yang harus diterapkan secara ketat. Iya, sebagai partai PKB selalu respon terhadap harapan publik, ya. Kita tidak menutup mata dan tidak menutup telinga
misalnya ada kekecewaan dari masyarakat terhadap beberapa kader-kader partai politik. Nah, oleh sebab itu kalau di PKB secara internal membuka proses rekrutmen itu selebar-lebarnya. Apalagi kemudian potensi rekrutmen kader di PKB itu kan begitu luas, ya. Kami punya bank kader itu sangat luas, ya. Di NU sendiri begitu banyak organisasi-organisasi sayapnya yang setiap organisasi sayap itu terus melakukan regenerasi dan filter, ya, termasuk melakukan penguatan kapasitas. Jadi bagi PKB tidak pernah kehilangan sumber rekrutmen, ya, untuk menyiapkan kader-kader yang profesional. Apalagi pasca Gus Dur menjadi ketua umum PBNU kan, yang dulunya kader-kader NU itu dianggap sebagai kaum sarungan, itu banyak sudah yang sekolah ke luar negeri, sekolah sampai S3, ya. Jadi terjadi modernisasi juga di internal kaderisasi Ini NU. tadi Caimin mengusulkan ada 10 nama. Kira-kira Mas Lukman masuk nggak dalam 10 nama Wah, itu hanya Caimin dan Tuhan yang tahu. Nggak ada komunikasi dulu dengan Caimin, Mas Lukman. Ya, seperti itu. Tadi Mas Kris bilang kalau soal kabinet baru Tuhan yang tahu nih. Pak Jokowi itu tidak tahu. Anda pun juga belum tahu namanya kita masuk belum atau tahu, tidak. kita juga belum diajak ngomong kan gitu ya. Begitu juga dengan usulan Caimin PKB kepada Pak Jokowi, apakah sudah diusulkan apa belum, itu hanya Caimin dan Tuhan. Nah, ini menarik. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Martin, kita akan masuk ke sana, yakni adanya kemudian wacana dan Pak Jokowi juga terbuka untuk merangkul misalnya partai yang kemarin tidak mendukung Pak Jokowi. Misalnya ada PAN, misalnya ada Demokrat dan juga Gerindra. Bahkan laporan dari Tempo minggu hari ini mengatakan bahwa untuk Gerindra ada 2 kursi menteri, ada 2 kursi One Team Press, kemudian ada juga Dubes dan kepala lembaga pemerintahan. Pak Kris, apabila Anda melihat nantinya PAN, Demokrat, Gerindra masuk ke koalisi Jokowi, apa yang Anda prediksi akan terjadi dengan pemerintahan kita? Jadi kita kan sebetulnya lepaskan dulu ada dikotomi antara bahwa dalam pemerintahan itu lebih hebat, di luar kemudian juga itu menjadi paria. Tidak begitu. Kalau itu kader, kalau partai betul dan menggembalikan dengan benar, Ada partai keluar yang saja. betul. Iya, kalau mau betul-betul seperti itu, enggak apa-apa di luar. Di luar itu apa? Saya mau mengetes kader-kader saya. Apakah kader-kader memang begitu hebat? Dalam arti apa? Dalam arti bahwa kamu juga tidak berkelimpan seperti mungkin dipersepsikan orang dalam pemerintahan. Terus itu kesempatan untuk mengembalikan lebih hebat. Ya kalau ada di luar itu, di luar pemerintahan. Contoh yang paling jelas artinya menjadi oposisi itu tidak sesuatu yang buruk. Oh bukan, dan namanya bukan oposisi, tapi dulu bayangkan, saya masih ingat tuh partai PDI, belum PDIP sebentar, tapi PDI dulu, partai itu digenjot terus menerus, gak mati-mati, malah tambah hebat. Pemilu pertama Sekian dapat tahun di luar 30%. pemerintahan. Iya, di luar pemerintahan terus, jangan khawatir. Zaman Zolim kayak seperti itu aja, partai masih hebat. Nah, itu yang partai sekarang, betul, Mas. Jadi sekarang itu partai kan sangat dimanjakan bahwa semua apa itu dilayani masuk ke dalam kabinet dan sebagainya. Tapi menurut saya justru saya setuju dengan Pak Prabowo dan PKS. Kita ada di luar pemerintahan, tidak apa-apa. Bang Martin, Kita setuju seperti itu. komentarnya terkait dengan sekarang wacana bahwa PAN, Demokrat juga akan masuk, bahkan Gerindra juga ditawar. Saya pikir saya sepakat sama Pak Kris tadi bahwa memang ketika kita berada dalam satu koalisi di awal itu, kan kita menyepakati mau itu visi misi atau apapun namanya, platform perjuangan ke depan. Nah, atas kesepakatan bersama itulah kita mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, setelah menang dan memerintah, maka semua yang kita sepakat ini kan harus kita jalankan. Mana mungkin kita menjalankan pada orang-orang yang tidak bersepakat. Apalagi menurut saya, misalnya partai-partai pengusung utama gitu ya, dari calon presiden atau wakil presiden, kan lucu kemudian kalau bergabung kepada yang sudah mengalahkan dia kan gitu. Karena membangun bangsa dikatakan harus dilakukan bersama-sama. Ya bersama-sama membangun bangsa kan tidak harus bersama-sama dalam pemerintahan. Jadi di parlemen juga itu upaya membangun bangsa juga. Dan saya pikir gini, kalau kita terus-menerus mensalahartikan ya rekonsiliasi, term rekonsiliasi ini kan saya lihat sekarang overrated ya. Seakan-akan kita ini apa berantem atau kita sedang perang saudara, kan tidak. Kita cuman pemilu, Mas. Pemilu itu bertanding, ada menang, ada kalah.
Kalau misalnya Korea Utara dan Korea Selatan mau gabung, itu baru rekonsiliasi namanya. Oke. Jadi aneh bagi saya nih. Oke, Bang Andre, komentarnya Bang. Ya, Bagaimana dengan oposisi atau yang tidak mendukung bergabung? Ya, saya ini beranjak dari kalimat ini Mas Kris tadi. Ada partai betul dan mungkin ada partai yang nggak betul gitu. Karena Pak Amin Rais pernah mengatakan ada partai kelompok setan dan kelompok Tuhan. Ya, karena gini, ya orang koalisi itu ketika ya mau di dalam pemilihan bersama presiden dan kemudian pilpres dan pileg bersama ini seharusnya membangun koalisi itu sejak awal. Bukan setelah habis bertanding dulu terus kemudian mau bergabung gitu. Nah ini kan jadi lucu gitu. Kalau itu saya sebut artinya sama ya PDIP dan Nasdem dalam hal ini. Saya melihat dari artinya itu seperti pedagang. Kalau dulu zaman Orde Lama dagang sapi itu, politik dagang sapi itu. Bukan politisi-politisi yang melihat bahwa ya berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu mempunyai marwah yang sama, kehormatan. PDI Perjuangan itu partai yang sudah ya banyak makan asam dan garamnya ada di dalam dan di luar gitu. Dan itu bertahun-tahun ya, kita nggak usah hitung dari zaman Orde Baru lah. Di zaman reformasi ini ya tahun 99 PDI Perjuangan partai pemenang ada di dalam pemerintahan. Kemudian 2004 sampai dengan 2014 di luar pemerintahan, 10 tahun loh, di luar pemerintahan. Kemudian masuk memenangkan pemilu, pileg dan pilpres 2 kali. Dan itu belum ada partai mencapai rekor itu gitu. Artinya apa? Ketika lu berada di luar pemerintahan, itu membuktikan komitmen dan integritas daripada partai tersebut di depan mata rakyat. Gitu. Bayangkan orang yang kemarin ketika di dalam pilpres dia begitu gencar menghantam ini Pak Jokowi terus kemudian tiba-tiba masuk dan harus jadi seorang pendukung. Nah, ini lucu. Nanti saya akan tanyakan pendapat Mas Lukman dari sisi PKB, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Mas Lukman, silakan tanggapannya Mas tadi dari perbincangan terakhir. Ya, kalau soal rekonsiliasi kita berbeda pandangan ya, karena kami menganggap memang rekonsiliasi itu agenda yang penting hari ini. Karena kita kasat mata kita bisa melihat ada fakta-fakta terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Ya, bukan saja akibat dari pilpres yang selama 6 bulan, 8 bulan masa kampanye ini. Ya, artinya juga penting ada pilkada DKI dan lain sebagainya. Dan itu bukan saja antar orang yang berbeda pandangan politik, satu keluarga bisa nggak teguran selama 6 bulan ini gara-gara beda pilihan. Belum lagi serangan-serangan sosial media yang dahsyat ya. Ditambah lagi misalnya kejadian tanggal 21 dan tanggal 2. Nah, fakta-fakta yang di depan mata kita itu harus disikapi. Nah, menurut kami, tapi apakah rekonsiliasi misalnya dalam konteks itu juga merupakan rekonsiliasi untuk partai politik bersatu dalam perahu yang sama? Menurut kami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu membutuhkan sebuah simbol-simbol yang itu diharapkan bisa menurunkan tensi di tengah masyarakat. Ya, seperti misalnya begini, pertemuan terakhir beliau menyampaikan kita masih memerlukan waktu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasikan apa, Pak? Mensosialisasikan bahwa pemilu ini benar, bukan pemilu yang curang. Karena narasi kecurangan itu masih dibangun. Dan itu kan jelas akan tetap menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa presiden ini dimenangkan oleh MK tetapi pemilunya curang. Ya, ada yang kemudian sebagian mereka sudah puas, MK sudah membuktikan tidak ada kecurangan. Nah, dan artinya mesti diakomodasi itu tidak parpol-parpol yang awalnya tidak mendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itulah kemudian kalau boleh kami membaca apa yang dikembangkan, narasi-narasi yang dikembangkan baik oleh Pak Jokowi, oleh Kiai Ma'ruf Amin ya selama ini, bahwa rekonsiliasi atau koalisi yang ditawarkan itu bukan sangat pragmatis seperti bagi-bagi kursi. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi ya, kalau saya mengistilahkannya itu rekonsiliasi dengan bisa memanfaatkan 4 instrumen. Instrumen pertama, ruang pertama adalah bisa nggak visi ini kita satukan? Baik. Ini kan negara kita bersama, ya, negara dan bangsa kita bersama. Visi kita satukan. Mungkin ada visi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf selama pilpres ini
yang dia janjikan kepada masyarakat itu belum lengkap. Baik. Yang prioritas di 02 Oke. cukup menarik. Saya untuk akan diakomodir, ke Pak Kris sekarang. Visi apa atau misi apa dari 01 dan 02 yang menurut Anda susah untuk disatukan? Begini, kecuali visi misi, tapi yang penting lagi obsesi. Ada nggak obsesi yang mengatasi misi dan misi itu? Sebab misi dan misi, visi dan misi kadang-kadang hanya dijadikan aksesori aja. Obsesi seperti apa Pak maksudnya? Jadi begini, menurut saya yang lebih dulu adalah bahwa istilah rekonsiliasi diperjelas dulu, jangan dijadikan mantra. Karena mantra aja, rekonsiliasi. Tapi apa sih modalitas rekonsiliasi itu kan sebenarnya rekonsiliasi hanya merupakan modus vivendi. Modus vivendi apa? Bagaimana cara prosedur mencapai tujuan yang lebih penting. Tujuannya apa tah? Konsolidasi ideologi sekarang ini. Konsolidasi ideologi. Itu yang Artinya paling mereka penting. yang tidak sama dengan ideologi NKRI, Pancasila. Minggir saja kamu. Minggir saja. Ya cari negara lain yang masih mau. Ya kan? Atau mau dididik. Nah, memang di antara para pendukung ini ada yang seperti itu menurut Anda, Pak? Begini. Yang akan ngeblok bersatunya tadi visi apa yang dikatakan oleh Mas Edi, Lukman Edi, itu bagi saya mencerminkan kekhawatiran seperti itu. Bayangkan, Kiai Ma'ruf Amin masih saya catat itu, mengatakan beliau waktu masa-masa kampanye mengatakan bahwa pemilu 2019 bukan soal pilpres, tapi soal ideologi bangsa. Hanya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti negara NKRI dengan negara-negara yang sifatnya internasional. Ya, itu sangat jelas sekali tuh. Ya kan, bahwa ini ada orang unsur-unsur lain yang sangat dikhawatirkan justru bahkan oleh orang sebesar Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya kan? Dan teman-teman Ansor juga makan lebih eksplisit lagi sebetulnya. Jadi karena itu menurut saya sekarang ini konsolidasi ideologi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau kamu mau bersatu sama-sama saya, kriterianya tuh ini patokan paradigma besarnya itu loh. Dan ini tidak cuma divisi misi, tapi terbukti dari segi perilaku dan segi agenda-agenda ini. Sekarang artinya screening pertama harus menteri-menteri itu harus ideologis. Ideologinya NKRI dan Pancasila. Pancasila. Dan ditawarkan ini loh, saya menteri saya ini, agendanya menteri saya seperti ini, A, B, C, D. Menteri Tenaga Kerja A, B, C, D. Menteri Teknik A, D, C, D. Menteri Agama A, B, C, D. Begitu-begitu. Baru kalau misalnya mengajak 02, Anda khawatir ada potensi-potensi ke situ, Pak? Loh, saya tidak a priori bahwa 02 itu kemudian juga bisa seperti itu. Tapi yang saya justru khawatir apakah kita kalau kemudian Pak Jokowi juga mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang semula memang begitu sengit untuk melakukan perlawanan, bahkan perlawanan sampai sekarang masih dikumpulkan ada kecurangan. Apakah bisa kemudian hati dan chemistry-nya sama? 5 tahun itu tidak lama. Jadi harus dipilih orang-orang yang betul-betul 5 tahun itu kerja keras. Karena apa? Tahun ketiga sudah mulai kendor. Mikirnya sudah 2024, tahun keempat nggak mikir negara lagi sudah. Nah, harus dipilih orang-orang yang betul-betul sampai tuntas 5 tahun bekerja sehidup mati untuk mencapai sumber daya manusia yang terutama ini yang membangun watak Pancasila yang Indonesianis, yang membangun watak yang tidak mau mempergunakan keyakinan-keyakinan yang partikular untuk dipraktekkan secara masyarakat yang sangat beragam ini. Begitu. Baik, ini nanti akan kita bahas apa jaminannya apabila menteri dari partai politik di tahun kedua atau tahun ketiga tidak kendor dan juga tidak memikirkan 2024 sehingga meninggalkan kewajibannya. Apa jaminan dari teman-teman partai politik? Kami akan kembali sesaat lagi. Tadi teman-teman bertiga sudah menepis keraguan publik bahwa menteri yang berasal dari parpol juga capable, juga pasti akan mengutamakan keberhasilan agenda dari pemerintahan Jokowi yang kedua begitu. Tapi kami ingin jaminan bahwa kekhawatiran dari Pak Kris tidak terbukti bahwa nanti di tahun ketiga, tahun keempat mereka yang dari parpol akan meninggalkan tugasnya dan fokus ke pemenangan 2024, Bang Andreas. Kalau PDI Perjuangan melihat ya, pertama itu ada tantangan tadi yang saya kira tantangan ideologis, sehingga screening ideologi ini penting. Sehingga ketika siapa yang bekerja bersama Pak Jokowi di dalam kabinet nanti itu harus benar-benar ya ada di dalam satu tarikan nafas ideologis yang sama. Sehingga dan itu sampai kepada program-program pemerintahan gitu. Sekarang misalnya yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia gitu. Jangan sampai kemudian orang yang tidak dalam satu tarikan nafas ideologis yang sama kemudian mengurusi bidang yang sangat penting yaitu sumber daya manusia, itu kan celaka gitu. Baik, itu soal ideologi. Menghasilkan generasi muda yang kemudian ya berbahaya untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana dengan kemudian kapabilitas dan juga fokus ketika nanti sudah setengah periode berjalan? Ya, hal berikut yang saya mau sampaikan tadi bahwa saya melihat dan kita yakin bahwa
setiap pemerintah, setiap pemimpin, setiap presiden, setiap pemimpin tentu ingin mempunyai legacy. Oke. Dan saya tahu bahwa Pak Jokowi juga ingin mempunyai legacy terhadap bangsa ini. Kalau pada periode pertama Pak Jokowi sudah membuat Singkat satu saja. legacy yang sangat fenomenal, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik. Di pada periode kedua Pak Jokowi ingin melengkapi itu dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena ini merupakan modal dasar untuk membawa Indonesia keluar dari apa yang disebut dengan negara middle trap. Income per kapita keluar menjadi negara maju. Jadi sehingga kalau ke depan Pak Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mampu menciptakan infrastruktur untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Silakan Bang. Untuk Ya, kalau membuktikan Nasdem saya pikir bahkan dari periode yang sekarang ini secara internal kami sudah membuat aturan. Pertama, ketika kader partai ditunjuk membantu presiden, maka dia sepenuhnya bekerja untuk presiden. Jadi meninggalkan seluruh jabatan partai. Singkat saja, Muhammad Martin. Dia menjadi Dewan Pertimbangan. Kedua yang juga penting, walaupun diperbolehkan undang-undang menteri menjadi calon anggota legislatif, Anda tidak Nasdem akan melarang Oke. supaya dia fokus. Jadi saya pikir kalau dari kita sudah jelas koridornya. Fokus saja di satu tugas. Mas Lukman, terakhir Mas, singkat saja Mas. Ya, kalau kita siap saja untuk memperbaharui fakta integritas, ya saya kira 5 tahun ke depan ini momentum penting supaya kita bisa menunjukkan kepada bangsa ini dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita memang berada di track yang benar. Oleh saya tidak perlu ada tidak boleh ada kegagalan dalam membangun 5 tahun. Apalagi positioning politik Pak Jokowi ini kan kuat sekali. Ya, beliau menang secara signifikan didukung oleh parlemen yang dominan. Jadi bebas bagi beliau untuk bisa memulai. Waktu kita sudah habis, Pak Kris juga terima kasih Pak atas tadi pesan soal ideologi dan juga bagaimana apakah pro NKRI dan pro Pancasila atau tidak, itu sangat penting. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Rory Asyari undur diri.